الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل من شاء على من شاء من عباده بفضيلة الإسراء والمعراج. اللهم أدم صلواتك وسلامك على أفضل الأنبياء والمرسلين قدوتهم وأسوتهم سيدنا محمد. من جاءنا بأفضل الطاعات عبر الإسراء والمعراج، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا، نسألك عملا مقبولا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para alim, ulama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir masjid kita bersama Babus Salam dan seluruh jajaran masjid mushola yang hadir, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi nikmat sehat walafiat jasmani terkhusus rohani, sehingga dengan nikmat tersebut layak untuk kita syukuri dengan mewujudkan makna-makna kematian kita kepada Sang Khalik untuk mencari bekal sebanyak mungkin menghadap kepada beliau setelah umur yang panjang insyaallah dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau Kiai Rafiq memohon kepada Al-Fakir untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Masih kita berada pada suasana Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, untuk kita menyampaikan tema secara khusus yang ada kaitannya tentang Isra dan Mi'raj. Semoga yang infak, yang sedekah, yang membantu proses kelancaran acara ini, baik dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dengan segala bentuk apa yang sudah disalurkan, barakatnya Isra dan Mi'raj insyaallah membahagiakan Rasulullah. Barakatnya Isra dan Mi'raj insyaallah mendapatkan ridha Allah. Barakatnya Isra dan Mi'raj insyaallah kita semuanya mendapatkan siraman dari Allah Subhanahu wa taala yang terserat pada hikmah-hikmah Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk memberikan suatu hikmah, dan barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut telah mendapatkan suatu bagian yang sangat sempurna. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hikmah, wabil khusus beraneka ragam bentuk pelajaran-pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari sekian hikmah yang kita bisa ambil, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dunia. Allah ingin menunjukkan alam dunia, alam malakut terkait tentang 3 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarafu hadan nabi ala ghairihi minal anbiya. Bahwa Allah ingin menunjukkan kepada dunia kekhususian dan keistimewaan sang nabi di atas para nabi dan para rasul. Dan yang kedua, Allah ingin menunjukkan kepada alam syarafu hadhihi ummah ala ghairiha minal umam, kemuliaan umat ini melebihi di atas daripada kemuliaan umat-umat sebelum umat ini. Alhamdulillah, kita termasuk. Dan yang terakhir ingin menunjukkan kepada alam syarafus salat ala ghairiha minat ta'at wal ibadah, untuk menunjukkan kemuliaan kewajiban berupa salat melebihi di atas daripada amal-amal taat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah 3 hal yang akan kita ambil pada pertemuan yang sangat-sangat mulia ini, dan insya Allah kita semangat untuk taat dan ibadah dan semangat untuk mencari ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak asing dari kalangan para malaikat, tidak asing dari kalangan para anbiya, para mursalin. Wabil khusus para anbiya, para mursalin telah dikasih oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk kitab-kitab yang berbeda, yang di dalamnya ada kemuliaan dan Nabi. Tapi melalui Isra dan Mi'raj ini betul-betul kelihatan tampak mulianya Kanjeng Nabi. Malaikat itu kan kurang apanya, Pak? Nah, bolak-balik naik turun ke bumi, ke langit naik, tapi belum pernah bermuwajah secara langsung kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kekurangan daripada para anbiya, para mursalin? Tiap hari kedatangan malaikat-malaikat untuk memberikan wahyu, secara khusus malaikat Jibril. Aneka ragam bentuk mukjizat Allah Ta'ala bentangkan untuk mereka, baik itu mukjizat berupa tongkat, baik itu mukjizat berupa perahu, baik itu mukjizat berupa kitab-kitab yang lainnya. Tapi belum pernah ada, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang bisa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam kondisi masih hidup, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan delok kok sini baru ngaji nih sampai jam 9. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah untuk mejana ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Sekaligus promosi. Tapi pun jadi bau tunggu meja. Oke. Kalau kita mau memperhatikan asal usul adanya Isra dan Mi'raj, ini penting. Dan itu biasanya diambil alih oleh ulama-ulama yang membidangi di dalam ilmu Al-Quran seperti Imam Suyuti. Kenapa surat Al-Isra itu jatuhnya setelah surat An-Nahl? Jangan perhatikan.
surat Isra yang menerangkan tentang Isra itu setelah surat An-Nahl. Kenapa? Ternyata dibalik urutan surat demi surat itu ternyata ada hikmah tersendiri. Kapan kejadian Isra dan Mi'raj? Setelah Rasulullah mendapatkan aneka ragam bentuk ujian dan cobaan. Wafatnya istri Siti Khadijah. Tambah kencang lagi orang-orang kafir Quraisy untuk membantai dan untuk mendolimi Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ditambah lagi wafatnya paman beliau yang selalu menjadi tangan kanan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah yang bernama Sinten Abu Thalib. Beraneka ragam bentuk ujian dan cobaan, tapi Rasulullah nggak pernah mengeluh. Rasulullah nggak pernah berhenti untuk menyampaikan agama. Rasulullah bukan mundur untuk menjadikan agama Islam ini mulia di atas segala agama, dan alhamdulillah barokah kesabaran dan ketulusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Makanya ayat terakhir dari surat An-Nahl itu berbunyi wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar Muhammad ya Muhammad. Wasbir, sabar untuk mengemban tugas risalah, sabar untuk mendidik umat, sabar untuk menyampaikan tugas risalah. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkur. Biarkan mereka orang-orang Quraisy berbuat zalim, mendolimi dirimu dan berbuat jahat kepada, biarkan, nggak usah susah, nggak usah gelisah. Rasul itu kan dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala, dengan rahmat yang begitu dalam, pengen semua umat ini masuk ke dalam surga. Terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ingat Muhammad, Allah akan menyertai orang yang bertakwa dan menyertai orang yang berbuat kebaikan. Setelah akhir ayat surat ini, langsung Allah Ta'ala bukakan surat Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi al-ayat. Terus cara gampangane Allah Ta'ala itu ingin ngajak ngelencer Kanjeng Nabi. Ini apa nggih? Jenengan nek kali nek iki penat pikiran, nggih. Banyak urusan gitu. Nggih, kembuli Pak. Ngelencer. Cuma ngelenceri kula kali panjenengan benten kali ngelenceri Kanjeng Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Aku undang itu Muhammad, aku datangkan itu Rasulullah untuk diisrakan, kemudian dimi'rajkan ke menuju Sidratul Muntaha. Untuk nopo? Linuriyahu min ayatina. Mau tak kasih tahu tanda kebesaranku, kata Allah. Allahu Akbar. Linuriyahu min ayatina, untuk diberitahu Rasulullah terkait tentang tanda kebesaran Allah, bahwa Allah Ta'ala itu bisa, Allah Ta'ala itu mampu, Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Mungkin dengan bayangin nembus langit pertama dengan jasadnya utuh, daging, tulang, dan darah, pakai kagem-kageman, nembus langit. Jarak dunia dengan langit kurang lebih 500 tahun. Badhe nyoba jenengan, nggih, pecah kendali.
Di langit pertama, malaikat yang ada di langit itu sebelum menggunakan pintu tanya, man fil bab, siapa ini yang mengetok? Jibril. Aku Jibril. Kok aneh? Biasanya langsung riwari kok ngomong. Ada apa ini? Malaikat Jibril kan bolak-balik naik turun biasa. Kok ini kok kenapa harus ngetok dulu, minta izin dulu? Kata malaikat Jibril, aku bersama Muhammad. Wow, boten ngawur. Ini makhluk mulia, duwe toto, sebab niki orang-orang Nabi Muhammad niku mulia. Walaupun Rasulullah itu bisa langsung tembus, tapi segala sesuatu harus pakai trik dan teori, minta izin dulu terhadap malaikat yang menjaga langit pertama. Diketok sinten Jibril, aku ambil kanjeng Nabi. Marhaban ahlan wa sahlan ya Rasulullah, senang pak malaikat diziarahi kali kanjeng Nabi, ketemu kali Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ulama mengatakan isyarah bahwa maqam yang dimiliki oleh Nabi Adam, maqamul ilm, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sudah diraih oleh kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Naik lagi ke langit yang kedua. Gimana Pak? Diketok malih, dibukakan mal endel bab, sinten iki sing ngetok? Aku Jibril. Jibril. Kok ngetok barang nenten apa? Nggih, saya datang bersama Muhammad, tokro, adab dan niki Pak. Kalau kita mau mengambil hikmah, ternyata di atas ilmu masih ada kemuliaan yang menika adab. Sampai sebelum saya lanjutkan, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan di akhir hayatnya beliau pernah sakit yang sangat-sangat mendalam, kritis. Para jamaah lagi sudah menunggu kanjeng Nabi boten rawuh, sampai lama itu. Akhirnya kanjeng Nabi matur kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong Abu Bakar suruh lima. Nggih, Bu. Memang pun boten wonten napa niku istilahnya boten wonten alasan malih kecuali harus dados ngimami sahabat Abu Bakar. Di tengah-tengah sholat kanjeng Nabi siuman. Sakit yang begitu dalam, tesih sholat pulau kali panjenengan udan sidik prai jamaah. Dibawa pun Rasulullah. Nah, sahabat Abu Bakar niki mulia, bukan sekedar ilmu tapi toto kromo. Ngertos kanjeng Nabi rawuh, mundur sahabat Abu Bakar. Dari mihrab niku mundur. Padahal saat itu Rasulullah sudah ngasih aba-aba, ngasih isyarat untuk ijlis makanan, yang di dalam tempat wahai Abu Bakar. Tapi Abu Bakar boten tetepun. Rasulullah maju ke mihrab dados imam. Jadi permulaan sing dados imam sahabat Abu Bakar, kemudian dilanjutkan kanjeng Nabi. Setelah salam Nabi matur, Abu Bakar, kenapa kamu enggak jadi imam? Maka libni Abi Quhafah an yakuna imaman ala boten prayoga ya Rasulullah, kula iki sinten dados imami kanjeng Nabi. Sebab akhlak dan budi pekerti, akhirnya sahabat Abu Bakar termasuk sahabat yang paling mulia
di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggil kali Nabi Yahya, kali Nabi Isa. Naik lagi secara singkat langit yang ketiga, kepanggih kalih Nabi Idris. Naik lagi yang keempat, kepanggih kalih Nabi Yusuf. Naik lagi yang kelima, kepanggih kalih Nabi Harun. Apal Pak, dia apa? Satu apa? Ngapa? Sehingga diwaris kan yang tadi Pak. Mungkin saya ingin sepanjang, mungkin diunjuk. Naik lagi ke langit yang keenam, kepanggih kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik lagi yang ketujuh, kepanggih kali Nabi Ibrahim alaihi salatu. Semua makom-makom ulul azmi yang dimiliki itu sudah dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma makom muwajah, makom menghadap kepada Allah, menggunakan mata kepala, ini diharamkan bahkan dari kalangan malaikat, bahkan dari kalangan para anbiya. Cuma satu makhluk yang dimuliakan, yang dikasih kesempatan, ini menikah Nabi kula kali panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun mereka Rasul memuja dan memuji yang kita pakai di tasyahud akhir. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Niku diantara sewet pujian Kanjeng Nabi ketika sowan datang Allah Subhanahu. Terus jenengan sholat 5 waktu, jenengan sholat sing fardhu apa sing sunnah, niku hakikate sowan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan perhatikan amalan sholat beda dengan amalan yang lainnya. Poso sakit gerak, sholat boten sakit. Kita mungkin zakat monggo dengan boleh makan, boleh minum, tapi ini sholat mau sholat kok gimbal gorengan. Haji umroh jangan bebas, mau gerak bahkan dalam kondisi hadas boleh-boleh saja, tapi kalau sholat mulai takbir Allahu Akbar sampai salam diatur oleh agama. Gerakannya diatur, bacaannya diatur, semua apa yang dilakukan di dalamnya diatur oleh agama. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli sholat. Seusai Rasulullah niku ngaturaken niku pujian tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah datang dari Allah, melanjutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. At-tahiyatu lillah, sedanten kemuliaan Rasulullah, sedanten kemuliaan, sedanten keutamaan kagem panjenengan Gusti. At-tahiyatu lillah. Kemudian Allah Ta'ala memuji Nabi-Nya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan bagi kamu wahai nabiku Nabi Muhammad. Terakhir Rasulullah memanfaatkan kesempatan itu ingat kepada umatnya. Setelahnya assalamu alayna wa ala ibadillahis. Setelah Allah Ta'ala itu mengatakan keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat untuk dirimu wahai Nabi Muhammad, Rasulullah menyambung dengan assalamu alayna, keselamatan untuk kami, khususnya para anbiya dan para mursalin, wa ala ibadillahis shalihin, dan keselamatan pula kepada umat-umatku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang soleh dan solehah, dan semoga kita semuanya mendapatkan sir dan asal daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, banyak sekali kejadian yang dialami oleh Rasulullah di alam mahtal. Jadi alam mahtal niku alam masuk ke alam gaib.
Alam yang tidak bisa dipandang oleh pandangan mata, sudah keluar dari urusan dunia. Itu Rasulullah mencium bau yang sangat harum sekali. Bahkan Rasulullah melihat ada seseorang berada di nurnya arsy. Rasulullah matur, Jibril, sinten niku kok mulia banget. Ada orang baunya harum, terus kemudian berada di dalam nurnya arsy. Lantas arsy Pak, pok ini notok niku arsy. Malaikat Jibril matur, itu perumpamaan umatmu ya Rasulullah yang memiliki 3 sifat. 3 apa? 1, lisanuhu ratib min dzikrillah. Sifat yang niku lisannya selalu berzikir kepada Allah. Semoga kita digolongkan termasuk. Yang kedua, qalbuhu mu'allaq bil masjid. Hatinya selalu cinta kepada masjid. Semoga kita digolongkan, amin. Dan yang ketiga, orang tersebut selama hidupnya tidak pernah bangkang kepada kedua orang tua. Kalau ada dari kalangan umat ini yang memiliki 3 karakter dan sifat ini, kedudukannya seperti kedudukan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lisanuhu ratib min dzikrillah, lisannya selalu terus terbasahi untuk berzikir kepada Allah. Bun, lagi sifat. Monggo kita amalkan. Berzikir, memuji kepada Allah, ingat kepada Allah. Ratib niku artinya basah, berarti bibirnya selalu terus basah dengan berzikir. Pagi, siang, sore, malam, duduk, berdiri, berbaring, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Imam Haddad nganjurake dari sekian zikir 3 zikir. La ilaha illallah diperbanyak, yang kedua istighfar diperbanyak, yang ketiga sholawat datang Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah kunci surga untuk mengokohkan iman, istighfar untuk merontokake dosa, sholawat untuk menghiasi diri kita agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. 3. Yang kedua, qalbuhu mu'allaq. Orang tersebut cirinya di dunia senengannya masjid, hatinya selalu gandrung ke masjid. Qalbuhu mu'allaq. Qalb itu hati, Pak. Nah, jasad kan terbatas, Pak. Masa jenengan badhe itikaf 24 jam di masjid. Nasibe mergawe ya apa? Bukan datang zuhur, setelah zuhur langsung, tapi hati ini nempel di masjid. Ya Allah, kapan asar? Kapan kok? Sholat asar selesai langsung. Allah, kapan maghrib? Maghrib selesai langsung, kapan? Ini kok mu'allaq, jadi hatinya digantung ke masjid, jasadnya di luar, cuma hatinya kapan yo pengajian di Babul Salam? Kapan yo pengajian teng Rahmatullah? Kapan nggih pengajian teng Sunan? Kapan nggih pengajian teng Mushola Al? Tak sebut kabeh sampai dhuwur. Mu'allaq bil masajid, jadi hatinya selalu terus fokus untuk masjid. Jasadnya boleh di luar, tapi hatinya gandrung tenggene masjid. Ini ciri yang kedua untuk orang yang dilihat oleh Kanjeng Nabi. Yang terakhir, walam yastab liman waladah, tidak pernah bangkang kepada kedua orang tua, alias berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Uyainah beliau mentafsiri
firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur li wa liwalidayk." Syukurlah kepada aku dan syukurlah kepada kedua orang tua. Itu maknanya syukur kepada aku, fokus sholat 5 waktu. Artinya kalau seandainya ada orang ibadahnya itu terbatas, puasa, zakatnya, hajinya terbatas, tapi kalau sholat 5 waktu itu betul-betul dikondisikan sesuai dengan waktunya, maka sudah termasuk syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada kedua orang tua, maknanya nopo? Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada seseorang sudah berbakti kepada kedua orang tua, memperlakukan kedua orang tua selayaknya, maka sudah digolongkan termasuk syukur kepada kedua orang tua. Berarti syukur kepada kedua orang tua juga syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kesimpulannya, mari kita ambil momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal: kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad di atas para nabi, dan kemuliaan umat ini di atas umat-umat sebelumnya, dan kemuliaan sholat 5 waktu di atas kewajiban-kewajiban yang lainnya. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang cinta kepada masjid, digolongkan termasuk orang-orang yang lisannya selalu terbasahi dengan zikir, digolongkan termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus digolongkan termasuk orang-orang yang ahli mengerjakan sholat 5 waktu beserta berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saat ini itu Allahumma barik ya Allah fi Rajab wa ballighna Allahumma barik ya Ya sama.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله حق قدره ومقداره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واسر السابقين والشفاء. اللهم صل على نور الانوار وسلم الاسرار والتابعين وفي بعد الاسلام سيدنا محمد المختار واله واصحابه الاخيار عهدة المعامله بفضله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اجرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. يا حي يا قيوم يا رب صل وهاب اكرم يا رب يا رب وارزقنا بالعلم والحكمه والفضل بحق سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه وشكر على العافيه. اللهم انا نسالك عملا بارا ورزقا بارا وعيشا ضارا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. Monggo, la duri isyraq subhanakallah.